Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak pada jalan hidayah, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak pada kesesatan, baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Dan riwayat lain, barang siapa menunjukkan pada kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Al-Kisah, Ja'far bin Sulaiman berkata, aku melintasi Basrah bersama Malik bin Dinar. Ketika kami keliling-keliling di sana, kami melewati sebuah istana yang megah. Seorang pemuda terlihat duduk. Belum pernah aku melihat paras setampan dia. Tidak lama berselang, ia menitahkan punggawa istana dengan berkata, lakukanlah. Lakukan apa saja yang kalian suka. Malik berkata kepadaku, apakah engkau melihat pemuda itu? Dia itu sungguh tampan. Dia juga suka membangun istana. Aku ingin sekali berdoa kepada Tuhanku supaya menyelamatkannya dari sifat seperti itu, kemudian menjadikannya pemuda surgawi. Wahai Ja'far, ikut aku masuk ke sana. Ja'far berkata, kami berdua masuk. Kami mengucapkan salam, dia membalasnya. Malik tidak langsung memperkenalkan dirinya. Namun setelah ia memperkenalkan diri, pemuda itu langsung berdiri dan berkata, ada apakah gerangan? Malik berkata, berapa dana untuk membangun istana ini? Ia menjawab, 100.000 dirham. Lalu Malik berkata, sudikah engkau memberiku dana sebesar itu untuk aku buatkan yang sepantasnya? Aku menjamin untukmu di sisi Allah istana yang lebih megah dari istana ini, lengkap dengan punggawa dan pelayan kubah tenda-tenda dari yakut merah, bertahtakan permata, tanahnya za'faran, lantainya misik, lebih luas dari istanamu ini. Tidak akan rubuh dan tidak tersentuh tangan. Yang Maha Agung tinggal berfirman, jadilah, maka itu akan jadi. Pemuda itu berkata, beri aku waktu 1 malam, besok pagi kesini lagi. Malik berkata, baiklah. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Ja'far berkata, Malik memilih tinggal. Pikirannya masih tentang pemuda itu. Di dalam sahur, ia bermunajat kepada Allah dengan banyak berdoa. Di pagi harinya, kami berdua berangkat menemuinya. Pemuda itu terlihat sedang duduk. Melihat Malik datang, ia menunduk memberi hormat. Ia berkata, apa pendapatmu tentang yang engkau katakan kemarin? Malik menjawab, lakukanlah. Pemuda itu berkata, baiklah. Selanjutnya, pemuda itu mengambil dananya. Malik meminta kertas dan pulpen, lalu menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jaminan Malik bin Dinar kepada Fulan bin Fulan. Aku menjamin untukmu atas Allah sebuah istana sebagai ganti dari istanamu dengan sifat-sifat sebagaimana yang telah aku sampaikan, atau dengan tambahan atas kehendak Allah. Dengan harta ini aku belikan untukmu istana di surga yang lebih luas dari istanamu, yang terdapat naungannya di sisi Zat yang Maha Agung. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, setelah itu ia melihat kertas itu dan menyerahkannya
melipat kertas itu dan menyerahkannya kepada si pemuda. Kami berdua membawa uangnya. Kini pemuda itu tak punya apa-apa lagi selain bekal hidup setara 1 malam. 40 malam kemudian pemuda itu menjalani harinya. Malik mendapati selebaran di mihrab-mihrab. Selesai sholat pagi, ia mengambilnya dan menyebarkannya. Ternyata di punggungnya tertulis tanpa tinta, "Ini adalah pembebasan dari Allah untuk Malik bin Dinar. Di sisi kami pemuda yang ia berikan jaminan dengan tambahan 70 kali lipat." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Ja'far berkata, Malik memegang kertas itu disertai rasa takjub. Kami pun beranjak pergi ke rumah si pemuda. Ternyata pintu rumahnya tertutup. Kami bertanya, apa yang terjadi pada si pemuda? Orang-orang menjawab, kemarin ia telah meninggal dunia. Kami mendatangkan orang yang akan memandikannya. Aku bertanya, apakah engkau memandikannya? Ia menjawab, iya. Malik bertanya, ceritakan pada kami apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Ia berkata, sebelum meninggal, ia berpesan kepadaku, jika aku mati dan engkau hendak mengafaniku, letakkan kertas ini di antara kain kafan dan tubuhku. Maka aku pun meletakkan kertas itu di antara kain kafan dengan tubuhnya. Malik kemudian mengeluarkan kertas itu. Orang memandikannya berkata, kertas yang kuletakkan di antara kain kafan dengan tubuhnya sama persis dengan yang engkau pegang. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Ja'far berkata, banyak orang menangis mendengar itu. Seorang pemuda berdiri, ambillah dariku 100.000 dirham dan berikanlah untukku jaminan seperti itu. Malik berkata, tidak, biarlah yang sudah terjadi berlalu. Sesungguhnya Allah akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kehendaknya. Ja'far berkata, setiap kali teringat pemuda itu, Malik selalu menangis dan tentu saja selalu mendoakannya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Narasi ini memberikan gambaran dan sekaligus mudah-mudahan akan menginspirasi kita bahwa investasi kita di dunia ini untuk akhirat seringkali dibuktikan Allah kepada orang-orang yang masih hidup. Semuanya itu dalam rangka meyakinkan bahwa maha benar segala firman Allah. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan cerita ini dapat meningkatkan langkah kita, upaya kita untuk terus membuat pahala dan mengajak orang ke jalan hidayah. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.